Bayangkan kamu sedang berlibur di negara asing, menikmati pantai indah dan keramahan penduduk lokal. Tapi tanpa disadari, liburan impian itu berubah menjadi mimpi buruk yang mengancam nyawa. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita lengkap sebuah film horor thriller tentang sekelompok turis yang terjebak dalam teror mengerikan jauh dari rumah mereka, berjudul Turistas tahun 2006. Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena ceritanya semakin gelap dan menegangkan di setiap bagiannya. Kisah dibuka dengan potongan adegan yang membuat bulu kuduk berdiri. Terlihat seorang wanita tak dikenal tengah terkapar dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya tampak lemah, wajahnya pucat pasi, sementara rintihan kesakitan terus keluar dari mulutnya. Ia berada di sebuah ruangan tertutup yang menyerupai ruang operasi darurat, lengkap dengan berbagai alat bedah seperti gunting, pisau, dan perlengkapan medis lain yang tersusun rapi. Beberapa saat kemudian muncul sosok misterius yang seolah sedang melakukan tindakan medis. Namun kenyataan yang terungkap justru jauh lebih mengerikan. Di waktu yang hampir bersamaan, layar menampilkan rangkaian laporan berita. Media internasional ramai memberitakan kasus lenyapnya para turis asing secara misterius di Brasil. Jumlah korban yang terus bertambah membuat pihak berwenang dan media massa mengeluarkan peringatan keras, meminta masyarakat dan wisatawan ekstra waspada saat berkunjung ke negara tersebut. Cerita kemudian beralih ke Brasil, memperlihatkan sekelompok pelancong muda asal Amerika yang tengah menjalani perjalanan liburan. Rombongan ini terdiri dari Alec, adik perempuannya Bea, serta sahabat Bea bernama Amy. Bersama mereka ada dua pria lain, Finn dan Liam, serta seorang wanita pendiam bernama Bru yang lebih sering tenggelam dalam bukunya dibanding berbincang dengan sekitar. Mereka menaiki sebuah bus tua yang terlihat jauh dari kata layak jalan. Alec langsung menunjukkan ketidaknyamanannya, mengkritik gaya mengemudi sopir yang dianggap terlalu nekat dan sembrono. Bea yang sedang asyik memotret suasana justru menenangkan kakaknya dan memintanya untuk tidak terlalu tegang serta mencoba menikmati petualangan ini. Saat memperhatikan kondisi bus, Bea menemukan sebuah tulisan coretan spidol di bagian belakang kursi yang bertuliskan ucapan selamat datang di Brasil. Sementara itu, Alex semakin gelisah karena melihat bus melaju kencang, meski warga sekitar terlihat seolah tak terganggu. Ketegangan memuncak ketika sopir tiba-tiba menambah kecepatan hanya karena merasa terganggu oleh seorang pengendara motor di depannya. Situasi berubah menjadi kacau saat sopir memaksa menyalip tanpa menyadari adanya pejalan kaki di jalur tersebut. Bus oleng hebat dan nyaris terjun ke jurang. Alex segera mengambil alih situasi dengan menyuruh seluruh penumpang keluar melalui jendela secepat mungkin. Keputusan cepat itu menyelamatkan nyawa mereka, karena tak lama setelah semua berhasil keluar, bus tersebut akhirnya terguling ke bawah. Setelah keadaan benar-benar aman, mereka kembali mendekati bangkai bus untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Di tengah kekacauan itu, Finn menyadari adanya jejak pasir yang seolah mengarah ke sebuah pantai. Ia pun mengajak Alec berbincang sambil melontarkan pujian soal kecantikan Bea. Alec langsung menegaskan bahwa Bea adalah adik kandungnya. Dari percakapan itulah Finn dan Liam mulai akrab dengan kelompok mereka. Alec lalu mendekati Bru dan mencoba membuka obrolan. Bru ternyata memahami sedikit bahasa mereka. Ia menjelaskan bahwa bus berikutnya baru akan melintas sekitar 10 jam lagi. Sementara bus menuju kota besar baru akan datang 18 jam kemudian. Mendengar penjelasan itu, Finn langsung sadar bahwa ia dan Liam salah naik jurusan. Tanpa banyak pilihan, keduanya pun memutuskan untuk tetap bersama kelompok Alec. Di sisi lain, Alec mencoba menghubungi siapapun melalui ponselnya. Namun tak satu pun sinyal muncul. Tempat itu jelas sangat terpencil.
Untuk mengisi waktu, Bea memotret seorang anak kecil di sekitar lokasi. Tanpa disangka, aksi tersebut memancing kemarahan ayah si anak. Pria lokal itu bereaksi keras dan mulai memarahi Bea, membuat suasana nyaris memanas. Bea pun berkali-kali meminta maaf demi meredakan situasi. Setelah emosinya sedikit menurun, pria tersebut menjelaskan bahwa daerah itu tengah dilanda isu penculikan anak. Para pelakunya diduga adalah orang asing, sehingga warga setempat menjadi lebih curiga terhadap wisatawan luar. Penjelasan itu membuat rombongan mulai memahami sikap dingin penduduk sekitar. Tak lama kemudian, dua wanita lokal menghampiri mereka dan memberitahu tentang keberadaan sebuah pantai yang jaraknya tidak terlalu jauh. Finn pun mengusulkan agar mereka pergi ke sana sambil menunggu bus berikutnya, karena suasana di sekitar terasa kurang bersahabat. Mengingat waktu tunggu yang masih lama, semua akhirnya menyetujui rencana tersebut. Mereka berjalan mengikuti jalur yang sebelumnya diperhatikan Finn. Sepanjang perjalanan, Alex semakin tertarik pada Bru dan terus berusaha mengajaknya berbincang. Mereka sempat merasa salah jalan ketika harus melewati area dengan pepohonan yang sangat lebat. Namun setelah berjalan cukup lama, pemandangan pantai akhirnya terbentang di hadapan mereka. Ternyata pantai itu sudah dihuni oleh beberapa wisatawan lain. Rombongan pun berganti pakaian dan mulai menikmati air laut. Namun Amy menyadari dirinya lupa membawa pakaian dalam dan dengan santai meminta izin untuk berenang tanpa busana. Alex langsung menentang ide tersebut, tetapi Amy dengan sikap jahilnya tetap melepaskan pakaiannya. Alex pun refleks memalingkan wajah dan menyuruh Amy setidaknya mengenakan kaos. Usai bermain air, Alex dan Bru mampir ke sebuah kedai kecil untuk memesan minuman. Berkat kemampuan bahasa lokalnya, Bru dengan mudah berbincang dengan pemilik kedai bernama Camilla. Tak lama kemudian, Finn dan Liam ikut bergabung dengan penuh antusias, memuji Brasil sebagai destinasi wisata terbaik yang pernah mereka kunjungi, lalu turut berkenalan dengan Camilla. Tak berselang lama, dua turis lain datang dan memperkenalkan diri. Pria itu bernama Savan, yang berlibur bersama pasangannya menggunakan sepeda motor. Mereka mengaku telah menginap di pantai tersebut selama 3 hari. Savan menceritakan pengalamannya tentang keramahan penduduk lokal serta makanan lezat dengan harga terjangkau. Alasan utama yang membuatnya betah berlama-lama di tempat itu. Kisah yang dilontarkan Savan perlahan memengaruhi suasana hati seluruh rombongan, membuat sebagian dari mereka tergoda untuk tidak segera pergi. Alex kembali mengingatkan soal jadwal bus yang kemungkinan lewat dalam waktu dekat, tetapi Bea menanggapi dengan santai. Ia meminta Alex berhenti terlalu tegang dan menikmati keadaan. Menurut Bea, tempat ini cukup layak untuk bermalam, dan mereka masih bisa mencari kendaraan lain keesokan harinya. Usulan itu akhirnya diterima, ketegangan pun mencair. Gelas-gelas terangkat, tawa pecah, dan malam kembali terasa menyenangkan. Di lokasi berbeda, para penumpang bus yang mengalami kecelakaan sudah dipindahkan dan diperiksa oleh tim medis. Tak berselang lama, Camilla menelepon dokter yang menangani mereka, memberi informasi bahwa masih ada sekelompok wisatawan asing yang belum meninggalkan area pantai. Sementara itu, Alex dan teman-temannya mengisi waktu dengan bermain bola bersama penduduk setempat. Bru yang terlihat menggigil memilih duduk menyendiri. Seorang pria lokal mendekatinya dan membuka percakapan dengan senyum ramah. Ia mengaku sedang belajar bahasa Inggris dan ingin mencoba berbincang secara langsung. Bru menanggapi dengan santai hingga pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiko. Obrolan mereka berlanjut ke topik kehidupan pribadi. Kiko menanyakan tentang keluarga Bru, dan Bru menjawab bahwa ia hidup sendiri tanpa pasangan maupun saudara, hanya memiliki seorang anak. Kiko justru membalas dengan mengatakan bahwa rumahnya dipenuhi banyak anggota keluarga. Tak lama kemudian, Alex dan yang lain ikut bergabung, dan Kiko memperkenalkan dirinya kepada seluruh rombongan. Saat malam turun, suasana kedai berubah drastis. Tempat sederhana itu menjelma menjadi bar dadakan
dengan musik keras dan minuman yang terus mengalir. Para pengunjung menari dan bersorak tanpa henti. Kiko mengajak Bea berdansa, sementara Liam terlihat kikuk saat seorang wanita lokal mendekatinya. Walau sempat menolak karena malu, Liam akhirnya ikut larut. Finn yang sejak awal memperhatikan seorang wanita berkulit gelap akhirnya mendekatinya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Arolea. Tanpa banyak basa-basi, Arolea mengajak Finn menjauh dari keramaian. Finn yang sudah terbuai suasana mengikuti dengan penuh antusias. Namun kegembiraannya tak bertahan lama. Begitu momen itu usai, Arolea mengambil dompet Finn dan menghilang begitu saja. Dalam kondisi setengah sadar, Finn tersadar dan berusaha mengejarnya dengan langkah oleng. Di luar, ia mendapati beberapa turis lain tergeletak tak berdaya karena mabuk berat. Di sisi lain, Alec dan Bru masih berdansa hingga tenaga mereka terkuras. Di tengah pusingnya, Alec sempat melihat sosok pria asing yang berdiri mengamati dari kejauhan. Tak lama setelah itu, tubuhnya limbung dan kesadarannya pun menghilang. Ketika pagi datang, mereka semua terbangun di bibir pantai dalam kondisi mengenaskan. Alex segera mendekati Bea dan menyadari kenyataan pahit. Mereka telah dijarah. Tak satu pun barang penting tersisa. Ponsel, uang, hingga paspor lenyap tanpa jejak. Bea pun panik saat menyadari seluruh perhiasannya ikut raib, padahal itu satu-satunya aset berharga yang ia miliki. Meski terpukul, Alec memaksa semua orang untuk segera pergi dan mencari pertolongan. Cerita lalu beralih ke tengah hutan. Savan dan pasangannya terlihat diseret seperti tawanan oleh sekelompok pria brutal. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tangan mereka diikat pada sebatang kayu. Saat rombongan itu berhenti di dekat sungai, keduanya mulai siuman dan berusaha membebaskan diri. Savan berhasil melepaskan ikatan pasangannya. Namun bukannya membantu lebih jauh, ia justru melarikan diri sendirian. Keputusan itu berujung petaka. Savan tertangkap dan dibunuh dengan cara keji oleh salah satu pria tersebut. Sementara itu, pasangannya berlari sekuat tenaga menembus hutan, dikejar oleh pelaku lain. Tanpa menyadari bahaya di depannya, ia terperosok dan jatuh ke bawah. Kembali ke Alec dan kawan-kawan, mereka akhirnya berkumpul dan mencoba berjalan menuju permukiman terdekat. Dalam kondisi bingung dan tersesat, mereka bertanya kepada warga sekitar. Namun setiap orang memberikan arah berbeda. Bahkan sebagian memilih mengabaikan mereka. Tanpa kepastian, mereka melanjutkan perjalanan secara acak. Di tengah kebingungan itu, Alec melihat sepeda motor milik Savan terparkir di depan sebuah rumah. Ia mencoba bertanya kepada pemilik rumah tentang keberadaan Savan, tetapi orang tersebut hanya diam tanpa reaksi. Tak jauh dari sana, Liam melihat topi milik Alec dipakai oleh anak-anak setempat. Emosinya terpancing dan ia langsung mengejar mereka hingga ke sela-sela rumah. Anak-anak itu justru melemparinya dengan batu. Amarah Liam memuncak dan ia membalas lemparan tersebut hingga salah satu anak terjatuh sambil berteriak. Suara itu memancing warga sekitar berkumpul. Dalam sekejap, kerumunan berubah menjadi amukan massa yang menyerang Liam dan teman-temannya. Di tengah kekacauan, Kiko muncul dan berusaha menenangkan warga. Ia membawa kelompok Alec menjauh dari kerumunan. Bru menyarankan agar mereka melibatkan polisi. Namun Kiko menjelaskan bahwa di daerah itu hampir tak ada aparat yang bisa diandalkan. Alec pun meluapkan kekesalannya pada Liam karena tindakan cerobohnya membuat situasi semakin buruk. Tak lama kemudian, Kiko kembali dengan membawa senjata tajam. Ia memperingatkan bahwa mereka semua berada dalam ancaman serius, karena warga desa kemungkinan besar akan memburu mereka. Kiko menawarkan satu-satunya pilihan, mengikuti dirinya ke rumah keluarganya yang berada jauh di dalam hutan, tempat yang cukup aman untuk bersembunyi sementara. Mengingat bus lintas negara baru akan lewat 2 hari lagi, mereka akhirnya menyetujui rencana tersebut. Rombongan itu pun melangkah masuk ke hutan lebat yang jarang tersentuh manusia. Setelah berjalan cukup lama hingga tubuh terasa lelah,
mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan buang air, tanpa menyadari bahwa bahaya belum benar-benar menjauh dari mereka. Perjalanan kembali berlanjut menembus rimba yang seolah tak memiliki ujung. Sepanjang langkah mereka, Finn terus meluapkan emosi. Ia tanpa henti menyalahkan Liam, menudingnya sebagai biang keladi kekacauan yang membuat mereka tersesat begitu jauh. Dengan nada sinis, Finn mengulang-ulang rencana liburan impiannya ke Bali yang hancur total karena kesalahan perhitungan yang justru membawa mereka ke Brasil. Tak lama berselang, mereka dihadang jalur menanjak yang terjal, memaksa seluruh rombongan mengerahkan sisa tenaga untuk mendaki. Keluhan demi keluhan terdengar, hingga rasa letih itu sirna saat mereka tiba di puncak dan mendapati sebuah sungai berair bening mengalir tenang. Pemandangan di sekitarnya tampak luar biasa menenangkan. Kiko lalu mengatakan bahwa rumah keluarganya berada tidak jauh dari area tersebut. Ia mengusulkan agar mereka berhenti sejenak, melepas penat dan menenangkan pikiran. Tanpa ragu, mereka turun ke sungai untuk membersihkan diri. Kiko kemudian mengajak mereka melihat beberapa tempat tersembunyi yang jarang diketahui orang luar. Ia bahkan menuntun mereka menuju sebuah celah kecil di balik air terjun yang ternyata menyimpan gua alami dengan panorama eksotis. Keindahan di dalamnya membuat mereka terpaku. Semua sepakat bahwa pengalaman itu tak akan mudah dilupakan dan mereka pun berterima kasih pada Kiko. Di saat itulah sikap Kiko terhadap Bea terlihat berubah. Ia menatap Bea dengan cara yang berbeda, lalu mengaku bahwa Bea adalah wisatawan pertama yang membuatnya merasa benar-benar terhubung. Perasaannya mulai terlihat jelas. Namun suasana hangat itu tiba-tiba runtuh. Ekspresi Kiko mendadak tegang dan tanpa penjelasan panjang, ia mendesak agar mereka segera kembali ke desa. Permintaan mendadak itu membuat semua orang heran. Dengan suara gemetar, Kiko berdalih bahwa ia harus lebih dulu berbicara dengan warga desa agar rombongan ini tidak diserang. Finn langsung menolak keras. Ia menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih dari 10 jam dan mustahil untuk kembali sekarang. Finn bersikukuh agar mereka bermalam saja di rumah keluarga Kiko. Setelah perdebatan singkat, Kiko akhirnya menyetujui dengan raut wajah berat. Saat mereka kembali ke area tebing, kegelisahan Kiko semakin kentara. Sementara itu, yang lain justru kembali bermain air dan mengajak Kiko ikut bersenang-senang. Setelah sempat ragu, Kiko akhirnya ikut melompat. Namun suasana berubah seketika. Air sungai mendadak ternodai warna merah. Kepala Kiko terbentur batu keras. Ia langsung kehilangan kesadaran, memicu kepanikan. Mereka segera menarik tubuh Kiko dari air dan membawanya menuju rumah keluarga yang tak jauh dari lokasi. Setelah menyusuri hutan sebentar, mereka menemukan sebuah bangunan terpencil yang tampak terbengkalai. Begitu masuk, mereka menyadari kondisi luka di kepala Kiko cukup serius dan perlu penanganan segera. Tak punya banyak pilihan, mereka mulai menyisir rumah itu untuk mencari perlengkapan medis. Meski terlihat kosong, bagian dalam rumah justru dipenuhi fasilitas. Bru masuk ke salah satu ruangan dan menemukan berbagai obat-obatan, lalu mengumpulkan yang dianggap penting. Finn menemukan alat stapler dan memutuskan menggunakannya sebagai solusi darurat. Dengan kemampuan seadanya, Finn menutup luka Kiko. Mengejutkan, pendarahan berhasil dihentikan. Rasa nyeri yang hebat membuat Kiko tersadar, lalu ia berjalan tertatih menuju kamar untuk beristirahat. Di ruangan lain, Alec menemukan lemari berisi pakaian bersih yang bisa mereka kenakan. Amy menjumpai gudang makanan dan sempat memberi makan seekor anjing yang terkurung di bagian belakang rumah. Alec juga menemukan persediaan solar dan menggunakannya untuk menyalakan generator, membuat listrik kembali hidup. Saat rumah kembali terang, Finn menemukan sebotol wine tua yang tampak sudah disimpan selama puluhan tahun. 20-year-old single malt. Di sisi lain, Alec membuka sebuah laci dan terkejut melihat puluhan paspor tersusun rapi di dalamnya.
Meski rasa curiga muncul, ia hanya mengambil sebuah pisau kecil sebagai langkah berjaga-jaga. Rasa penasarannya semakin besar ketika ia menemukan satu ruangan terkunci rapat. Namun rasa lelah dan malam yang kian larut membuatnya menunda. Mereka akhirnya duduk bersama untuk makan malam. Bea terlihat cemas dan mengungkapkan keinginannya untuk segera pergi dari tempat itu. Finn mencoba menenangkan suasana dengan meyakinkan bahwa mereka hanya akan bermalam satu malam, menunggu kondisi Kiko membaik. Mereka juga beranggapan paman Kiko pasti akan segera pulang, mengingat rumah tersebut tidak dikunci. Saat yang lain tertidur, Alec memilih tetap terjaga sambil memantau layar CCTV. Suara-suara asing dari hutan membuat suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian, deru baling-baling terdengar dari kejauhan. Sebuah helikopter mendarat tepat di depan rumah, membangunkan semua orang. Mereka mengira kedatangan itu adalah paman Kiko. Kiko bangkit dan menghampiri rombongan yang turun dari helikopter. Ia terlibat percakapan serius dengan seorang pria, yang ternyata adalah dokter yang muncul di awal cerita. Dokter itu datang bersama beberapa orang lain, membawa peralatan medis lengkap dan kantong-kantong besar. Mereka mulai menyiapkan salah satu ruangan. Karena percakapan berlangsung dalam bahasa setempat, Alec dan teman-temannya hanya bisa saling bertukar pandang. Seorang perempuan dari rombongan dokter mendekati Alec dan berbisik bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Di sisi lain, Kiko yang terus berdebat akhirnya menyerah. Tanpa sepatah kata, ia pergi meninggalkan rumah. Kepanikan pun meledak. Sebelum mereka sempat bereaksi, satu persatu dipukul hingga tak sadarkan diri. Saat terbangun, Amy dan Finn mendapati diri mereka terikat di sebuah ruang operasi, sementara Alec dan yang lain dikurung di kandang anjing. Amy menjadi korban pertama. Dokter itu membiusnya lalu memulai prosedur pembedahan. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Zomora, seorang dokter yang menyimpan kebencian mendalam terhadap kaum kaya asing. Bagi Zomora, kebencian itu bukan sekadar amarah sesaat. Ia meyakini bahwa para pendatang asing telah lama menghisap kekayaan Brasil, meninggalkan luka sosial yang membuat masyarakat lokal terus terpuruk. Semua tindakan kejam yang ia lakukan dianggapnya sebagai keadilan versi dirinya sendiri. Tubuh para korban menjadi alat tukar. Setiap organ yang diambil akan dikirim ke rumah sakit di Rio dan digunakan untuk menolong warga miskin. Amy menjadi korban pertama. Tanpa ragu, Zomora mengambil hampir seluruh organ vitalnya, bahkan matanya, hingga Amy meregang nyawa di meja operasi. Setelah selesai, perhatian Zomora beralih pada Finn. Namun sebelum melanjutkan, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan tawanan lain dari kandang. Saat seorang penjaga menarik Bro, situasi langsung berubah ricuh. Bro melawan habis-habisan. Alec tak tinggal diam dan menyerang menggunakan pisau kecil yang ia simpan. Meski terkena luka, penjaga itu masih sanggup bangkit. Ketika ia bersiap menarik pelatuk senjata ke arah Bro, Kiko muncul secara tiba-tiba dari belakang dan menghabisinya. Kiko langsung mengarahkan mereka untuk melarikan diri. Masalah baru muncul ketika mereka mencoba membebaskan Liam. Kunci yang dibawa Kiko justru patah di lubang gembok. Dalam keadaan terdesak, Alec memutuskan Bea dan Bro harus segera kabur menuju air terjun, titik aman yang sudah mereka sepakati. Sementara itu, Liam memaksa keluar dengan merusak celah kandang hingga akhirnya berhasil lolos. Semua berhasil menjauh, kecuali Alec yang memilih kembali. Ia tak sanggup meninggalkan Finn dan Amy begitu saja. Dengan menyelinap lewat sisi belakang rumah, mereka mencari Finn. Liam masuk melalui pintu belakang dan mengancam seorang perempuan dengan pistol. Finn yang setengah sadar akibat bius akhirnya berhasil diselamatkan. Namun Alec hanya bisa terdiam saat menyadari Amy sudah tak bernyawa. Kekacauan itu akhirnya disadari Zomora. Ia segera memerintahkan anak buahnya menyebar dan mengejar para buronan. Salah satu penjaga melihat pergerakan Alec melalui layar pengawas dan langsung bergerak menuju lokasi. Baku tembak pecah.
Di tengah kekisruhan itu, Alec, Liam, Kiko, dan Finn berhasil menembus keluar rumah. Di jalur lain, Bro dan Bea berlari tanpa henti menuju air terjun. Seorang anak buah Zomora melihat mereka dan mulai mengejar. Bea dengan cepat menyelinap ke bawah pohon yang dipenuhi semut, memancing penjaga itu mendekat dan kehilangan fokus. Sementara itu, Alec dan yang lain bersembunyi di kolong rumah. Ketika seorang penjaga melintas tepat di atas mereka, Kiko menyerang kakinya dari bawah menggunakan alat pengait. Teriakan kesakitan terdengar, memberi mereka celah untuk kabur. Namun, pelarian itu harus dibayar mahal. Sebuah tembakan terdengar dan Finn roboh. Peluru menembus kepalanya, merenggut nyawanya seketika. Dengan perasaan hancur, mereka terpaksa meninggalkannya. Alec dan Kiko berhasil meloloskan diri, tetapi Liam menolak mundur. Amarah atas kematian temannya membuatnya berdiri menghadang musuh sendirian. Ia sempat melumpuhkan penjaga itu, namun balasan tembakan mengenainya dan mengakhiri hidupnya. Saat pagi menyingsing, Bea terlihat selamat dan menunggu di tepi sungai. Mendengar suara langkah mendekat, ia bersiap menyerang dengan batu. Namun serangan itu terhenti saat ia menyadari sosok di hadapannya adalah Alec. Keduanya akhirnya bisa bernapas lega. Kiko segera memperingatkan bahwa para pengejar masih dekat. Ia mengajak mereka menyelam ke gua bawah air. Di dalam lorong gelap itu, Alec bertemu Prue yang ternyata telah bersembunyi di sana sepanjang malam. Mereka berenang menuju gua indah yang sebelumnya sempat mereka kunjungi. Namun setibanya di sana, Alec tiba-tiba menyerang Kiko. Ia menuduh Kiko telah menjebak mereka sejak awal. Terdesak, Kiko mengakui bahwa ia memang sengaja membawa mereka ke rumah itu agar organ mereka bisa diambil. Ia memohon ampun. Namun sebelum sempat melakukan apapun, suara tembakan terdengar dan peluru menembus lehernya. Kiko tewas seketika. Mereka yang tersisa kembali menyelam untuk bersembunyi. Banyaknya jalur air membuat mereka kehilangan arah. Alec menyadari ada sosok asing yang terus mengikuti, memaksa mereka berenang lebih cepat. Mereka terus bergerak hingga kehabisan napas dan terpaksa mencari rongga udara untuk bertahan. Bea yang terpisah sendirian kembali diburu pria asing itu hingga tertangkap. Namun Bea melawan dan berhasil merebut senjatanya, lalu melumpuhkannya dengan anak panah. Penyerang itu tewas. Tak lama kemudian, Alec datang dan mengajak Bea kembali ke daratan. Saat berkumpul, Alec mencoba merawat lukanya. Namun, ketika ia melihat bayangan bergerak, ia segera menyuruh semua orang mematikan senter. Ternyata, Zomora dan Jamoru telah berada di dalam gua. Tanpa disadari musuhnya, Alec memancing Zomora ke posisi yang menguntungkan. Dalam satu momen, ia menyerang dan menghantam kepala Zomora dengan batu hingga sekarat. Teman-temannya menghentikan Alec dan membiarkan Zomora tergeletak tak berdaya. Namun ketegangan belum berakhir. Jamoru muncul sambil mengarahkan senapan ke mereka. Dengan napas tersisa, Zomora memerintahkan Jamoru untuk menembak. Bea mencoba berbicara, membujuk dan menyentuh sisi kemanusiaan Jamoru. Perlahan senjata itu diturunkan. Zomora mengamuk mencaci Jamoru sebagai seorang pengecut. Perintah Zomora justru menjadi pemicu amarah Jamoru. Kata-kata kasar dan ancaman itu membuat Jamoru kehilangan kendali, hingga akhirnya ia melampiaskan kemarahannya pada Zomora sendiri. Di tengah situasi kacau tersebut, Jamoru mengambil keputusan tak terduga. Ia memilih menghentikan pengejaran dan membiarkan Alec bersama yang lain meloloskan diri. Tak berselang lama, Alec, Bea, dan Bru akhirnya keluar dari belantara hutan. Tubuh mereka dipenuhi luka dan rasa trauma yang mendalam. Saat harapan mulai tumbuh, beberapa warga setempat tiba-tiba muncul. Ketiganya mengira maut kembali menanti. Namun kenyataan justru berbalik.
orang-orang itu sama sekali tidak berniat mencelakai mereka. Para warga justru menolong, membawa mereka ke tempat aman, merawat luka, dan memberi perlindungan. Bahkan salah satu warga dengan tulus memberikan sejumlah uang agar mereka bisa meninggalkan Brasil dan pulang ke Amerika dengan selamat. Pengalaman mengerikan tersebut membuat mereka tak ingin lagi mengambil risiko perjalanan darat. Mereka pun memilih jalur udara sebagai satu-satunya pilihan pulang. Di bandara, Alex sempat mendengar dua turis lain memperdebatkan rencana perjalanan mereka. Apakah akan melanjutkan perjalanan dengan bus atau tidak? Mendengar percakapan itu, Alex tanpa ragu menyarankan agar mereka segera membeli tiket pesawat saja. Rentetan kejadian kelam itu akhirnya hanya menyisakan 3 orang yang berhasil bertahan hidup. Bru memilih tetap bersama Alex, mencoba membangun masa depan baru setelah tragedi yang hampir merenggut segalanya. Sementara itu, keberadaan para penjahat yang masih tersisa di dalam hutan tetap menjadi misteri, tertelan oleh sunyinya alam liar. Dan di titik inilah film Turistas 2006 berakhir. Film horor thriller ini mencatatkan rating 5 di IMDb dan mendapat cukup banyak ulasan positif dari penonton. Lewat cerita ini, kita diingatkan akan pentingnya bersikap waspada saat berada di tempat asing. Kurangnya pengetahuan tentang lingkungan sekitar bisa membawa risiko besar, seperti yang dialami para turis dalam film ini. Meskipun sempat curiga ada sesuatu yang tidak beres, mereka tetap terlena oleh sikap ramah Kiko, yang ternyata justru menuntun mereka menuju mimpi buruk paling kelam. Kalau kamu suka konten alur film seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video alur film berikutnya.